teman-teman, kebun alpukat saya ini eh, karena tanahnya lempung dan walaupun sudah saya bikin parit-parit gini ya teman-teman ya. Nah, khusus yang area sini nih, ini alpukatnya pada nggak sehat teman-teman, ya, pada nggak sehat. Padahal udah berbagai macam cara. Bahkan yang terakhir ini saya bikin gundukan menggunakan tanah crop atau tanah wadas ya. Jadi tanah crop itu seperti ini teman-teman. Ya. Ini tanah wadas tapi masih bisa hancur ini. Nah ini menurut saya bagus karena sudah ada contohnya yang di depan sana itu. Nah itu sehat-sehat semua teman-teman. Karena saya nggak bikin lubang tanam, tapi langsung saya uruk dengan tanah crop. Nah untuk mensiasati supaya yang lainnya ini bisa diselamatkan dan ada satu yang masih kemungkinan bisa diselamatkan, mau saya bikin sambung kaki teman-teman. Kebetulan saya punya eh, bibit yang dari biji. Ini mau saya bikin sambung kaki. Nah ini nanti rencana kita tempelkan di sini ya teman-teman ya, supaya nanti ketika ini sudah nempel, akan saya bikin gulutan serata ini teman-teman, ya supaya eh, apa akarnya bisa mendapatkan asupan nutrisi ya. Karena tanah di sekitar ini tanah lempung. Padahal waktu umur 1 tahun ini sehat-sehat semua teman-teman, sehat-sehat semua. Dan menginjak masuk ke 1,5 tahun, sekarang sudah 2 tahun, ini udah pada bermasalah. Dan yang ini dulu sudah pernah berbuah, waktu umur 9 bulan ini langsung dia berbuah dan lumayan buahnya waktu itu teman-teman. Dan kemarin sepertinya mau rontok lagi daun-daunnya dan mau berbunga. Bunganya saya habisin semua teman-teman. Ketika bunganya sudah saya habisin semua, baru saya bikin urukan tanah crop ini teman-teman. Dan saya kasih pupuk. Oke teman-teman, bisa ikuti nanti bagaimana cara saya pertama kali praktek untuk menyambung kaki untuk pohon alpukat saya yang sedang bermasalah. Karena saya tidak punya peso untuk grafting teman-teman, saya pakai peso dapur teman-teman. Moga-moga sih tidak bermasalah ya. Moga-moga ini berhasil teman-teman. Oke, nanti kita tunggu perkembangannya. Semoga sambung kaki ini eh, bisa membantu tanaman ini menjadi sehat kembali. Oke, untuk kaki sambungannya sebelum kita uruk pakai tanah crop,
kita kasih kompos dulu ya teman-teman ya di sekelilingnya. Nanti baru kita uruk pakai crop. Ini sebenarnya udah tebel ini teman-teman anunya, bubuk komposnya. Nah, nanti sekelilingnya baru kita uruk pakai tanah crop. Ini sementara kita lokalisir dulu ya teman-teman ya, hanya di sekitar media tanam sambungannya ya. Nah, besok kalau ada lain waktu nanti kita uruk semuanya keliling. Karena ini demi menyelamatkan pohon induk ya. Ini apokat aligator teman-teman. Satu baris ini aligator semua. Cuman di musim 2025 ini di tempat saya itu boleh dikatakan bukan musim kemarau. Jadi kalau pagi sampai jam 12 itu panas, tapi setelah itu di atas jam 12 itu hujan terus. Itu setiap hari. Jadi tahun 2025 kemarin itu tidak ada musim kemarau sehingga berpengaruh ke apokat saya yang di lahan ini teman-teman. Kalau yang di lahan lain medianya cukup tebal jadi, dan tanahnya juga bukan tanah lempung, jadi masih bagus. Oke teman-teman, selanjutnya tanaman sambungan tadi kita siram dulu ya, supaya tidak stres teman-teman. Karena tadi polybagnya udah kita sobek ya. Moga-moga ini berhasil teman-teman untuk menyelamatkan apokat aligator saya. Soalnya dari tanaman lain yang nanamnya berbarengan, sama-sama usia 2 tahun, yang di sebelah belakang itu sudah tinggi teman-teman. Nah, yang di sini stagnan karena akarnya terganggu ya dengan media lempung ini teman-teman. Oke teman-teman, salam pertanian. Petani itu keren.